rumah gadang. Oke. Terus setelah nanti Payakumbuh kita mau kemana lagi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tete Ice. Gimana? Masih setiakah dengan channel YouTube saya ini? Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Seperti biasa, tonton video saya ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita awali pagi ini dengan selalu mengucap syukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat nafas yang masih Allah titipkan kepada saya. Di sini saya akan berbagi cerita pada kalian semua. Bahwasanya mungkin kalian akan bertanya-tanya, ini rumah siapa gitu ya? Tua sekali, jelek sekali gitu ya. Oke, saya mau cerita nih. Tujuan saya touring motor jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Padang ini adalah salah satunya ingin bersilaturahmi. Ya, dimana ini adalah rumah bekas almarhum kakek dan nenek uyut saya. Kakek nenek uyut saya memiliki 10 anak putra dan putri. Salah satunya adalah kakek saya, atau saya biasa panggil itu datuk ya. Nah, jadi disinilah datuk saya dilahirkan dan dibesarkan. Setelah beranjak dewasa, kakek saya meninggalkan kampung halaman ini untuk merantau ke Lampung, sampai akhirnya menemukan istri ya, yaitu nenek saya yang orang Banten, Pandeglang, sampai akhirnya memiliki 13 putra putri. Salah satunya adalah ibu saya. Selama meninggalkan kampung halaman ini dan sampai akhir hayatnya, almarhum tidak pernah pulang ke kampung halaman ini. Sampai anak dan istrinya pun tidak pernah tahu di mana letak kampung halamannya. Datuk saya tuh cuman kasih tahu bahwasanya dia tuh orang Padang, Solo, Sule Air, itu aja. Tapi ada salah satu keponakan datuk saya itu, dari situlah saya bisa bertemu dan bersilaturahmi ke sini ya. Dan alhamdulillah sekali saya masih dikasih umur, dikasih rezeki untuk menyambungkan tali silaturahmi kakek saya dengan adik-adiknya. Dan alhamdulillah di sini masih ada 2 adik dari datuk saya. Alhamdulillah mereka masih sehat ya, dan mereka senang bahagia bisa bertemu saya sebagai cucu mereka ya, sebagai pengobat rindu. Bahwasanya datuk saya itu sudah berapa puluh tahun gak pernah pulang ke kampung halaman ini. Nah, rumah bekas peninggalan kakek nenek uyut saya ini sekarang ditempati oleh salah satu keponakan datuk saya. Dulu rumahnya nggak gini katanya, ini sudah sedikit direnov ya. Dulu rumahnya gadang gitu. Nah, kita pindah lagi ke rumah adik bungsunya datuk saya. Nah, ini adik bungsunya datuk saya yang alhamdulillah masih sehat ya. Saya panggil dia nenek dong ya. Nah, mukanya tuh ya sama persis begini tuh, cuman bedanya nenek ini perempuan, datuk saya laki-laki. Dan ini adalah rumah gadang milik keluarga besar kami ya. Ya memang kondisinya memang sudah ini ya, rusak gitu karena tidak ada yang ngurusin. Nah, kebetulan ini kesempatan kita untuk berziarah kubur ke makam nenek dan kakek uyut saya. Kita diantar sama nenek ya. Selesai ziarah kubur, saatnya kita jalan-jalan keliling kota Padang ya. Rencana sih kita hari ini mau ke Jam Gadang Bukit Tinggi, ke Payakumbuh Batu Sangkar, dan ke Kelok 9. Tapi itu pun kalau waktunya memungkinkan. Nah, dari kediaman nenek uyut saya ke Bukit Tinggi itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ya. Kita lewatin Padang Panjang, Paninjauan, pokoknya Masya Allah banget deh. Lihat aja kanan kirinya ya.
Alhamdulillah setelah 2 jam kita sampai di Bukit Tinggi Jam Gadang tuh. Akhirnya kesampaian juga saya ke Jam Gadang ini ya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore di sini tuh suasananya juga rame, orang pada nyore ya. Mungkin katanya sih semakin malam semakin rame karena biasanya suka ada air mancurnya ya di bawah Jam Gadang ini. Nah, kita sempatkan berselfie-selfie ya pastinya, nggak lupa dong buat dokumentasi. Oke, kita lanjut ke Pasar Ateh Bukit Tinggi ya. Kita di sini mau cari buah tangan ya atau oleh-oleh buat anak-anak kita yang ditinggal di rumah, kasihan, dan juga buat sanak saudara kita yang di Jakarta ya. Ini pasar ini baru ya, baru direnovasi nampaknya. Nah, ini kita berjalan menelusuri Pasar Ateh Bukit Tinggi gitu kan. Enak ya pasarnya, kita sambil nyore, kita cari-cari mana nih kita mau beli apa nih buat anak-anak gitu ya. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi. Kita berada masih di kawasan Bukit Tinggi ya, letaknya di Jembatan Limpapeh ya. Setelah dari sini kita rencana tadinya mau ke Payakumbuh Batu Sangkar, di mana terletak rumah gadang asli, adat orang Minang asli, orang Padang asli. Tapi ternyata waktu tidak memungkinkan karena Payakumbuh Batu Sangkar itu tutupnya jam 5, sedangkan sekarang waktu menunjukkan pukul 5 sore dan perjalanan itu butuhkan waktu 1 jam. Nggak mungkin dong kita ke sana. Akhirnya kita berbalik arah menuju ke Kelok 9. Kelok 9 adalah nama jembatan layang terindah di Indonesia. Ruas jalan yang berkelok sepanjang 2,7 km ini terletak di Nagari Sari Lama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dan jalan ini jalan yang menghubungkan antara Sumatera Barat dan Riau. Jadi kalau kamu mau ke Riau bisa lewat Kelok 9 ini ya. Terus Kelok 9 ini memiliki arsitektur yang megah di tengah panorama alam Sumatera Barat yang indah sekali. Takjub ya, Masya Allah. Jalur Kelok 9 ini diberi nama Kelok 9 karena ya memang memiliki jalan yang berkelok-kelok, jumlahnya 9 gitu, melewati perbukitan Nagari Saralama. Nggak tahu deh, ini saya udah yang ke kelok berapa ini ya. Masya Allah, indah sekali pemandangan bukit-bukitnya. Nggak menyesal deh akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan ya, diguyur hujan juga. Kebetulan ini juga habis hujan, jadinya kondisinya sepi ya. Mungkin kalau hari-hari besar seperti Idul Fitri mungkin rame kali ya, tapi alhamdulillah sih saya bisa menikmati Kelok 9 ini sepi ya, jadi nggak pengap gitu kayaknya. Dan saking herannya saya tuh melongo aja gitu kan, saya video ini sampai panjang, sampai benar-benar saya di ujung Kelok 9. Akhirnya sampai juga kita di ujungnya Kelok 9. Di situ kita juga cari yang hangat-hangat ya. Kita makan mie, kita ngeteh karena dingin ya, tadi di bawah hujan. Dan nggak lupa juga kita berselfie ria di situ buat dokumentasi kita ya. Akhirnya waktu menunjukkan pukul 8 malam dan kita pulang menuju ke rumah nenek lagi di Suli Air. Perjalanan dari Kelok 9 ke rumah nenek itu kurang lebih
4 jam ya. Nah, di tengah perjalanan saya melihat ada sate Padang ya, dimana tuh sate Padang kayaknya rame banget gitu, dan kayaknya nggak afdol kalau udah sampai Padang nggak makan sate Padang gitu. Kebetulan suami saya itu nggak doyan daging, jadi ya sudah saya makan sate Padang sendiri tanpa dia. Dan nggak lupa juga saya bungkus ya, karena buat oleh-oleh nenek dan Pak Ete, Ma Ete ya yang di rumah. Selamat pagi, cepat sekali ya waktu berjalan begitu cepat. Nah, ini kita harus bergegas kembali ke Jakarta meninggalkan suasana perkampungan yang indah, adem, yang banyak oksigennya. Masya Allah, gimana coba nih, kayaknya berat untuk meninggalkan kampung halaman ini. Tapi mudah-mudahan kalau kita ada umur, ada rezeki, kita insya Allah pasti akan kembali lagi ke sini ya. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi dan kita pelan-pelan meninggalkan rumah nenek ya. Pelan-pelan tapi pasti menuju Jakarta. Selamat tinggal Suli Air. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kami menuju Jakarta selamat, tanpa adanya halangan apapun, tanpa ada kendala apapun ya. Doakan kami ya, semoga selamat. 10 Kuto Singkara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Masya Allah, lihat dong, Danau Singkara terlihat loh dari atas sini. Masya Allah. Kecamatan 10 Koto di atas Singkara ini memiliki ketinggian 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Pantas saja ya, kelihatan loh Danau Singkara dari atas sini. Masya Allah, indah sekali ciptaanmu ya Allah. Jadi berat deh kaki ini mau meninggalkan Sumatera Barat. Begitu indah sekali pemandangan di Sumatera Barat. Tapi mau gimana lagi, ada anak-anak yang menunggu di rumah ya. Dan kita berselfie-selfie lagi, dokumen lagi ya kan. Jangan sampai nggak didokumentasiin ya. Setelah 4-5 jam kita meninggalkan Suli Air, kita sampai di perbatasan Kabupaten Jambi dan Sumatera Barat. Selamat tinggal Sumatera Barat, selamat datang Jambi. Muara Tebo Ilir. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore dan kita harus gaspol supaya kita bisa bermalam di Sungai Lilin. Kebetulan di Sungai Lilin itu ada rumah saudara kami, yaitu sepupu atau keponakan dari datuk kami. Makanya kita usahakan jangan sampai kita melewati jalur-jalur yang rawan di malam hari. Kita harus gaspol ya. Maro Sebo Ulo masih di kawasan Provinsi Jambi ya. Kita masih gaspol. Lihat mereka saja tuh, mobil-mobil yang di depan mereka juga ngebut karena yaitu menghindari supaya tidak melintasi jalan-jalan yang rawan pada malam hari ya. Bayangin aja tuh, penerangan gak ada kan kalau malam hari, bagaimana sepinya dan gelapnya jalanan-jalanan ini ya. Doakan kami ya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Muara Bulian. Nah, di sini memang
gudangnya macet ya. Karena apa? Karena di sini banyak sekali truk-truk pengangkut batu bara. Nah, kebetulan katanya pas kami melintas ini batu bara itu kondisi harganya itu sedang menurun. Jadi banyak yang pada beli gitu kan. Nah, mereka ini pada nggak mau ngalah gitu kan. Kanan kiri ya udah, jadi begini deh. Jangankan mobil, kita yang motor aja susah bergerak gitu kan. Aduh, mudah-mudahan kita nggak kemalaman di jalan ini. Waktu menunjukkan pukul 6 sore ya. Sedangkan kita harus menuju Sungai Lilin itu butuh waktu 5 jam. Kapan sampainya kalau macet begini? Ya Allah. Aduh, bisa-bisa kita tidur di jalanan ini kalau begini. Masya Allah, ini gimana ya? Dan kemacetan pun masih berlanjut hingga pukul 10 malam. Ini udah malam loh, tapi alhamdulillah sih karena kemacetan ini jadi kita nggak takut ya melewati jalur ini. Alhamdulillah kita sampai di Sungai Lilin, dan ini paginya kita berselfie-selfie dengan para keponakan datuku ya. Dan alhamdulillah setelah pukul 12 siang kita sampai di daerah Palembang. Dan tidak lupa kita makan lampe-lampe Palembang ya. Nah, itu Pak suami lagi beres-beres nih, gimana caranya nih biar muat oleh-olehnya, karena kita kan bawa motor, gimana caranya supaya barang yang kita bawa itu masuk ke bawah semua dengan motor ya. Lihat dong muka saya udah lelah sekali ya, mata udah merah karena debu. Masya Allah, perjalanannya luar biasa. Kita selfie lagi. Sukarame Bandar Lampung. Akhirnya kita bermalam di mana ini? SPBU. Beginilah kalau anak-anak touring ya. Dimana kita capek ya kita istirahat. Kita bermalam di sini ya. Setelah kemarin hari pertama kita bermalam di Sungai Lilin, dan ini malam kedua kita tidur di Hotel Merah Putih alias SPBU. Jadi nggak usah gengsi-gengsi lah ya, namanya juga anak motor. Dimana ada SPBU ya kita tidur gitu kan. Selamat pagi. Setelah selesai sholat subuh, kita lanjut perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni. Lihat dong, kita udah disambut dengan terbitnya matahari pagi. Itu menandakan supaya kita tuh bersemangat ya. Matahari aja udah terbit, masa kita masih loyo-loyoan. Semangat ya untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Dari Kalianda menuju ke Pelabuhan Bakauheni itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam ya. Lelah. Pelabuhan Bakauheni, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Bakauheni. Nah, ini tiketnya ya. Oh ya, untuk pemesanan tiket kapal sendiri itu nggak bisa langsung beli di loketnya ya, tapi kita harus beli melalui online. Tapi ada juga sih biasanya sebelum kita memasuki dermaga itu ada yang counter-counter pinggir jalan yang menjual tiket-tiket online untuk kapal. Nah, jika tidak pun kita bisa mendownload aplikasi melalui Verizi ya. Di situ nanti kita bisa pesan langsung. Jadi sekarang tuh udah nggak nerima pembelian di loket. Nah, di loket itu hanya scan barcode saja seperti ini ya. Jika kita sudah memiliki tiket, nah itu barcode-nya di scan. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak terima uang di sini ya. Setelah di scan, baru kita dikasih tiket untuk masuk ke dalam kapalnya. Nah, ini dia. Saya sudah mulai masuk ke dalam
pelabuhan. Nah, untuk harga tiketnya sendiri itu bervariasi ya. Kalau untuk yang eksekutif, pengendara motor itu harganya 100.000. Kalau untuk minibus atau mobil pribadi itu harganya 600.000. Dan kalau untuk penyeberangan yang reguler, harga sepeda motor itu 75.000 dan mobil pribadi itu 400.000. Bedanya apa sih? Kalau yang eksekutif, kita masuk ke dalam kapalnya itu sudah tidak dikenakan biaya lagi gitu ya. Mau yang ber-AC, mau yang tidak, itu sudah tidak kena biaya lagi. Tapi kalau yang reguler, kita mau memasuki ruangan-ruangan yang ber-AC itu kena biaya lagi per orang, kurang lebih 25.000, kalau anak-anak 15.000. Jadi kalau dihitung-hitung ya sebenarnya sama aja ya harganya. Ini kita lagi ngantri ya, mau masuk ke dalam kapalnya. Tuh, kita harus sabar. Biasakan mengantri ya. Oke, mulai kendaraan satu persatu dipersilakan masuk ke dalam kapal. Nah, ini di sini juga tiket yang tadi di depan diperiksa lagi ya, untuk memasuki ke dalam kapalnya. Tuh, diperiksa. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita masuk ke dalam kapal. Kita naik yuk. Pelan-pelan ya suamiku bawa motornya. Takut di sini suka terjadi licin ya, slip gitu karena jalannya yang licin. Nah, tuh saya selalu deg-degan nih kalau mau nyebrang ke jembatan ini gitu, karena mungkin pernah lihat ya, ada yang nyemplung kendaraannya gitu ya. Entah kenapa ya, namanya juga mesin ya, error gitu. Oke, di sini kita dikasih arah untuk pengendara motor, parkirnya di ujung sana ya. Kita mau parkir dulu ya, sebelum kita memasuki ruangan untuk beristirahat. Selama 1 jam 45 menit kita sampai di Pelabuhan Merak. Nah, ini kita sudah ada di dalam ruangan-ruangan. Nah, seperti inilah ruangan eksekutifnya ya. Kalau di yang reguler biasanya masuk ke ruangan seperti ini kita dikenakan charge lagi gitu. Nah, biarkan suamiku tidur ya, kasihan dia karena masih 5 jam lagi untuk sampai di rumah Jakarta Selatan. Oke. Nah, ini kapal sudah mulai meninggalkan pelabuhan Bakauheni secara pelan-pelan. Selamat tinggal Lampung, selamat tinggal Sumatera Barat, selamat tinggal Sumatera. Insya Allah kita bertemu kembali ya, dan kita mau melanjutkan touring lagi insya Allah ke Aceh ya. Wow, doakan kami ya, semoga touring kami bisa sampai keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, setelah 1 jam 45 menit kita tiba di Pelabuhan Merak, dan ini kita sudah siap-siap ya, tuh kan udah mau sampai loh di Pelabuhan Merak. Nah, itu Pak suami lagi siap-siap tuh pakai helm, terus mempersiapkan ngecek motornya, manasin motornya. Nah, ini sambil menunggu kapal kita bersandar, saya di sini memandang lautan yang indah sekali. Oh, Masya Allah. Kapal sudah bersandar dengan baik dan para penumpang atau pengendara dipersilakan untuk turun satu persatu. Nah,
kita mulai menuruni atau meninggalkan kapal laut untuk melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Selatan. Hati-hati ya, takut licin. Di sini tuh suka terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ya, tapi mudah-mudahan tidaklah ya. Kita turun. Wih, asik. Masya Allah tuh kapalnya, terlihat lautannya, terlihat biru ya. Kita lanjut gaskan lagi untuk sampai di rumah ya. Butuh waktu 5 jam dari mulai kita turun di pelabuhan Merak ini sampai ke rumah. Dan alhamdulillah setelah 5 jam perjalanan dari Merak, Banten, kita sampai juga di rumah. Alhamdulillah kita sampai di kawasan Lebak Bulus. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video saya ini dari mulai part 1, part 2 dan sekarang ke part 3. Doakan kami dan mohon supportnya juga buat kami. Semoga kami bisa melanjutkan touring-touring ke daerah-daerah berikutnya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.